Sebelum pembelajaran, mari kita awali dulu dengan berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Siap di tempat berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran akan saya absen dulu untuk kelengkapan kehadiran pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, Bambang Adi Pramono, Andika Bima Kurniawan, Maudia Nadir, Yuwana Wulandari, Dwime Arafina, Hadir. Hanum Fajarani, Hadir. Umi Zahra, Luciana Deivara, Alivia Septiaini, Hadir. Afina Wijaya Putri, Stefani Salma Solihah, Fatimah Nurul Ilmiati Mutia Barorotul Kiram, Alpin Melandri, Firman Adiat Maja, Naila Haya Akila, Mutia Cindy Fatikasari, Dian Chandra Aditya, Alden Tampan Widiat Moko. Ya, insyaallah hari ini lengkap ya. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran dari Wali Songo. Siapa yang sudah hafal tentang Wali Songo? Coba bisa disebutkan. Satu, Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan. Yang ketiga, Sunan. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, delapan, yang terakhir, ya, ke-9 sunan itulah yang telah berperan dalam membawa dakwahnya Islam di bumi Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini tidak mungkin kita menyelesaikan ke-9 wali itu untuk kita paparkan. Untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas, difokuskan pada 2 sunan, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau terkenal dengan Sunan Gresik. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, maka kita gunakan dengan diskusi. Kemarin sudah kita buat ya kelompoknya? Sudah. Baik, silakan bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk mendiskusikan dari materi tersebut sesuai dengan pembagian kelompoknya. Setelah itu nanti Anda presentasi di depan. Oke? Baik, silakan dilakukan. You have discussion by 5 minutes. Okay?
Ini tugasnya wali apa? Wali sunannya siapa? Sunan Gresik atau Maulana Ibrahim. Oke, baik, silakan dilanjut diskusinya terkait dengan biografi beliau dan sejarah untuk dakwah beliau di Gresik. Baiklah, untuk termin selanjutnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan Anda presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya dengan waktu kurang lebih pemaparan 5-7 menit, kemudian nanti dilanjutkan diskusi. Baik, silakan untuk selanjutnya yang pertama dari kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait visi atau Maulana Malik Ibrahim. Kita tuh operator ini. Cuman geser-geser. Visi dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rungkut, dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan dan Jakarta. Yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu. Yang kelima, adalah dibagi menjadi perjalanan dalam berlangsung sehingga masyarakat terinspirasi untuk kesadaran Islam. Sekiranya dapat kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan dari kelompok lain bertanya. Ya. Silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Sunan Stand up, please. Stand up. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Sunan Gresik menghapuskan sistem kastanisasi yang merupakan tradisi yang berasal dari ajaran agama Hindu sebelumnya dan minta tolong untuk dijelaskan. Terima kasih. Izin dijawab. Jadi Maulana Malik Ibrahim bergerak untuk melakukan perbaikan karena dalam ajaran Islam pengelompokan manusia berdasarkan kasta merupakan kerusakan moral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di mana tidak ada yang membedakan derajat satu orang dengan orang lain, melainkan ketakwanya kepada Allah. Maka dijawab. Cukup untuk pertanyaannya? Ya, kalau cukup kita beri aplaus dulu untuk pemapar pertama. Ya. Silakan bisa kembali ke tempat. Kita lanjutkan diskusinya yaitu dengan presentasi kelompok yang kedua. Silakan perwakilan kelompok yang kedua. Ditutup. Baik, karena presentasinya sudah selesai, maka akan kami tutup. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu standby di situ. Silakan kelompok yang kedua. Ya, yang lain silakan memperhatikan. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika selesai presentasi. Monggo, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil
Dewi Karimah. Untuk anak-anak beliau yang dari Dewi Chandrawati yaitu adalah Maulana Makhluk Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarif Ibrahim atau Raden atau Sunan Derajat, Siti Syariat, Siti Nurbaya dan Siti Sofia. Untuk anak-anak beliau dari Dewi Karimah yaitu Dewi Murtasim dan Dewi Perkasimah. Beliau ini dikenal sebagai tokoh wali songo pertama yang menyebarkan Islam di Jawa Nusantara. Beliau itu membangun pesantren Makdal Islam untuk mendidik kader pergerakan dakwah Islam. Sunan Ampel ini juga dikenal dengan metode dakwahnya yaitu Maulimo yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Selanjutnya adalah peranan penyebaran agama Islam. Sunan Ampel memiliki peranan besar dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Ampel berperan dalam merancang kerajaan Demak dan mengangkat Raden Patah sebagai Sultan Demak. Kemudian yang kedua, mendirikan masjid dan pesantren Sunan Ampel. Sunan Ampel membangun Masjid Al Demak bersama wali-wali lainnya pada tahun 1479 Masehi. Ia juga mendirikan pesantren Ampel Desa di Surabaya yang menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Sunan Ampel menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Kemudian yang keempat, mendidik kader Islam. Sunan Ampel mendirikan para kader Islam, diantaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kosen, kemudian Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Untuk yang kelima, menunjukkan toleransi. Sunan Ampel menunjukkan toleransi terhadap mazhab lainnya, sehingga murid-muridnya berhasil mendapatkan cara pandang dan banyak pengikut. Untuk selanjutnya adalah metode dakwah. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel menggunakan metode pembaharuan dan pendekatan intelektual. Untuk yang pertama, itu menggunakan metode Maulimo, yang kedua pendekatan bahasa Jawa, dan yang ketiga adalah membangun jaringan kekerabatan. Untuk yang pertama Maulimo itu terdiri dari yang pertama Moh Main yang artinya tidak mau berjudi, yang kedua Moh Ngombe yang artinya tidak mau mabuk, yang ketiga Moh Maling yang artinya tidak mau mencuri, yang keempat Moh Madat yang artinya tidak mau menghisap candu, dan yang kelima adalah Moh Madat yang artinya tidak mau berzina. Untuk yang kedua, pendekatan bahasa Jawa, yaitu Sunan Ampel mengganti kata sholat dengan kata sembahyang dan musola dengan kata lambat. Untuk yang selanjutnya, membangun jaringan kekerabatan, yaitu menikahkan penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Next, last person. Baik, sekiranya itu saja hasil dari diskusi kami. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Untuk itu bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tanda tanya, kami persilahkan. Yes. Baik, silakan. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Fajarani. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Mengapa Sunan Ampel dikenal dengan sebutan Bapak Para Wali? Terima kasih. Terima kasih. Nah, Sunan Ampel ini dikenal sebagai Bapak Para Wali karena beliau itu memiliki anak dan juga menantu-menantunya yang pada akhirnya mengikuti jejak dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, untuk anak-anak dan menantunya ini yaitu ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan juga Sunan Giri. Begitu. Apakah dapat dijawab pertanyaan dari saudara? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ya. Cukup, ya. Baik, Kalian juga. sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas diskusi dan atensi dari teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari dua kelompok yang sudah Anda diskusikan bersama terkait dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel atau Maulana Makdum. Ya.
Baik, dengan dua presentasi tadi, tentunya Anda akan semakin jelas dan gamblang bagaimana peran para wali dalam menyebarkan dakwah Islam. Apalagi Maulana Malik Ibrahim ini merupakan bapak pertama, wali yang pertama menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Kemudian yang Sunan Ampel, beliau terkenal dengan bapaknya para wali karena beliau melahirkan para wali-wali yang nanti juga akan meneruskan perjuangan Wali Songo. Baik, untuk menambah semangat kita pada kesempatan kali ini, tepuk semangat. Semangat. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Thank you.